Shalom. Hari ini kita akan belajar bagaimana melewati batas-batas. Karena seringkali saudara, alasan banyak orang itu karena terbatas. Aku ini kan manusia biasa, jadi terbatas. Keuanganku terbatas. Semuanya terbatas. Apakah saudara seumur hidup saudara ingin menjadi orang yang hanya terbatas? Itu pertanyaan saudara. Semua terbatas. Ya, segala sesuatu terbatas. Ya, sehingga yang muncul adalah apa? Dalih. Rasul Paulus pernah berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, kalau boleh lalukan, Dia minta apa? Duri dalam daging itu dicabut, sudah diambil. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukup. Kasih karunia yang kuberikan kepada. Dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Tuhan Yesus juga pernah berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripada. Tapi Tuhan Yesus berkata, tapi kehendakmu yang jadi. Banyak orang membatasi dirinya. Sehingga tidak berkualitas. Memilih untuk hidup dibatasi dengan keengganannya, dibatasi oleh rasa takutnya, dibatasi oleh kekhawatirannya, dibatasi oleh dalihnya. Ini sebenarnya tanpa sadar kita ini sedang membangun tembok buat kita sendiri. Padahal Tuhan menciptakan saya dan saudara itu sempurna, berharga dan mulia. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Ya. Di sini dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan itu yang namanya bersayap, saudara. Murid-murid. Karena orang-orang ini, murid-murid ini sebelum ya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini kan punya hidup di dalam batas. Ya. Mereka ini kerajaan Israel itu berada di bawah Israel itu di bawah penjajahan. Sehingga cara berpikirnya pun pikiran orang yang terjajah. Sama seperti kalau menantu-menantu tinggal di mertua, pasti terjajah lah. Tanpa sadar. Gitu. Jadi gini loh, bahasa yang lainnya gini. Ya, masakan orang-orang Israel yang baru saja membunuh engkau, memperlakukan nabi-nabi dengan tidak adil, engkau masih mau memulihkan, gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini bersayap, saudara. Dalam hati kecilnya murid-murid mungkin gak rela, saudara. Tapi satu sisi juga bermakna mereka memiliki kerinduan tentang pembebasan dari penjajahan. Karena kondisi pada waktu itu negara Israel sedang dijajah Roma, saudara. Jadi makanya ini pertanyaan bersayap. Nah seringkali ya saudara di dalam pelayanan itu orang terjebak dengan pertanyaan bersayap. Akhirnya dia nggak bisa terbang. Ya kan? Yang lalu saya bertanya, siapa di sini yang
memiliki 1 talenta. Banyak orang yang ya itulah orang malas. Gitu. Orang yang punya 1 talenta itu orang malas. Itu tandanya dia tidak pernah membaca kitab suci. Kan saya tidak perlu bertanya, saudara pernah baca kitab suci atau tidak? Kan begitu. Kan memalukan, saudara. Tapi dengan pertanyaan bersayap saya bisa tahu siapakah saudara. Baik yang di online maupun yang ada di sini. Saya tanya pendeta-pendeta juga sama. Minimal 1 talenta, amin, amin. Gitu. Lah itu orang malas. Kalau saya tanya satu-satu, saudara baca Alkitab enggak? Pasti saudara bohong, pasti bilang baca. Padahal enggak pernah baca. Kalau saya tanya, apakah saudara itu tiap hari baca Alkitab? Saya percaya saudara akan berkata, amin. Ya, di situ. Nah, saudara, dalam hidup ini ada pertanyaan-pertanyaan bersayap. Kalau saudara ingin bisa terbang, saudara harus bisa membaca, memaknai, mengerti, dan menjawab pertanyaan bersayap ini dengan benar. Dengan tindakan. Orang nggak ibadah alasannya sakit. Itu pernyataan bersayap, saya tahu dia bohong. Saya kasih tahu. Kalau saya tidak mengerti, saya gampang dibohongi. Ini kan pertanyaan bersayap. Bohong karena sebenarnya malas. Atau dia memilih bodoh. Kenapa? Waktu 24 jam. Rasul Paulus di Efesus pasal 5 kan berkata, yang membedakan orang arif dan orang bodoh itu dalam hal mempergunakan waktu. Jadi kalau orang ini tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, dia orang bodoh. Kalau saya mengatakan kepada orang per orang, Anda ini bodoh, kan tersinggung, saudara. Tapi dari cara mengatur waktu saja, saya jadi tahu orang ini arif atau bodoh. Jadi tidak perlu saya menunjuk si A, si B ini bodoh. Nah ini, saudara. Lah mari kita ini jadi orang-orang yang bisa terbang, saudara. Tapi mulailah dengan bisa membaca kalimat bersayap ini dan menjawab dengan sebuah tindakan. Karena dunia ini ya tidak semua pertanyaan itu dengan kalimat verbal. Tapi dengan kalimat non-verbal. Tidak dengan kalimat langsung, tapi kalimat tidak langsung. Kalau saudara tidak bisa membaca ini, ya, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ini nggak bisa membaca peta zaman, ya, tanda-tanda zaman, ya ketinggalan. Ini saudara, ini pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus ini, pertanyaan yang akhirnya menjadi pijakan untuk dikembalikan lagi kepada orang-orang yang bertanya. Karena di sini kita melihat menunjukkan ketidakmampuan murid-murid, menunjukkan kebodohan mereka, menunjukkan kepicikan dalam cara berpikir. Karena apa? Dia berada di dalam tekanan. Apa jawab Tuhan Yesus di ayat 7? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di dalam dunia ini ada hal yang kita perlu ketahui secara detail. Ada yang tidak perlu kita ketahui. Kalau saudara mau nikah, ketahui calon pasanganmu itu dengan detail. Ya. Tapi kalau berbicara tentang apa? Jawaban doa itu percaya selebihnya urusan Tuhan. Tidak perlu secara detail.
Yang penting terima jawaban. Begitu. Sama seperti saudara pesan makanan di restoran. Saudara nggak perlu detail, saudara hanya nulis menu. Ya, makan apa contohnya? Wedang jahe. Saudara nggak perlu tanya, saudara, jahenya dari mana? Jahe tul atau jahe ji, ya kan? Kemudian apa? Airnya direbus berapa cc? Saudara kalau yang seperti itu dipertanyakan, orang akan berkata saudara itu cerewet, tak kasih tahu. Nah, seringkali banyak orang dikatakan orang lain cerewet itu karena yang tidak perlu itu ditanya-tanyain di situ. Tapi apalagi masalah jodoh saudara, pasangan, malah nggak ditanya, yang penting apa? Cinta. Nah ini akhirnya kesasar saudara. Makan itu cinta. Ya kan? Tersesat akhirnya. Ya masih untung kalau pasangannya itu kalau perempuan ketemu laki-laki. Kalau laki-laki ketemu perempuan. Loh, kalau yang laki-laki ketemu laki-laki atau perempuan ketemu perempuan, cilaka saudara. Loh, ada loh. 10 bulan menikah, baru tahu bahwa pasangannya sesama perempuan. Konyol ini. Jadi banyak orang-orang yang tidak bisa menggunakan sesuatu dengan tepat. Kasih tahu kiri kanan, makanya hati-hati gitu. Cari menantu yang jelas gitu. Haleluya. Ada masa dan waktu. Dunia ini ada masa dan waktu. Waktu ini bicara ada waktu kronos, ada waktu kairos. Kronos itu dijalani step by step, detail. Tapi kairos itu udah ngerti kapan waktunya. Makanya saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat, sembahyang. Hari-hari ini saudara, orang mau usaha apa saja, itu perubahannya itu cepat sekali saudara. Kalau dia tidak punya hikmat, kegulung ombak selesai. Tapi orang yang bisa berselancar, dia akan bermain di atas ombak saudara. Dia akan ketawa ketiwi saudara. Hikmat. Makanya saudara, batasan-batasan yang ada pada saudara itu saudara temukan. Ini yang harus ditemukan. Jangan ditutup-tutupi, jangan disimpan. Nah ini. Jadi Tuhan Yesus ini memberikan jawaban untuk keterbatasan ini. Ya. Saudara, di ayat 7 tadi dikatakan begini. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ada ketetapan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah ketetapan Tuhan. Yang perlu kita tahu adalah menantikan waktunya Tuhan. Kayaknya ada pujian berkata, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ya. Ku harapkan. Ini yang kita kerjakan. Nah banyak kan hari-hari ini orang memang ada yang bisa diatur tentang waktu, ada tidak. Contoh, orang melahirkan. Kalau dulu nggak bisa dipaksa harus lahir tanggal sekian. Kok ini ada perubahan zaman? Ya. Kalau sekarang bisa saudara, mau lahir tanggal 17. Yang penting waktunya secara kronos sudah masuk. Tapi kalau saudara contohnya hamil baru 3 bulan, Pak biar saya dokter supaya lahir tanggal 17. Ya enggak bisa. Karena secara kronos belum terpenuhi.
Tetapi kalau sudah 7 bulan, ya 9 bulan, bisa. Karena masalah apa? Teknologi. Tapi apakah setiap tindakan itu tidak ada konsekuensi? Ada. Orang yang melahirkan dibantu teknologi, sesar, dengan yang normal itu sehat yang normal. Ya. Makanya dia dibatasi lagi, tidak bisa melahirkan setahun lagi. Karena apa? Jahitannya belum pulih. Lah, hidup ini kan ada pilihan. Kalau saudara 5 hal dan memilih satu tidak bisa. Makanya pilihan berikutnya akan lebih banyak lagi. Zaman ya generasi saya masih muda. Itu enggak kenal Korea, kenalnya Korea. Sekarang zaman kita, anak-anak kita yang muda-muda ini, itu pilihannya semakin banyak. Kalau di rumah seorang anak itu under pressure, tertekan dan dikontrol terus, ketika dia keluar dihadapkan pilihan banyak, dia akan menjadi apa? Entung. Yang tengok kanan, tengok kiri saja. Enggak tahu buat keputusan. Atau jadi bebek yang ngekor orang lain. Enggak tahu ternyata ya yang diikuti ini kecebur jurang. Ini bisa ngikuti, anak ini ngikuti orang yang pengedar narkoba, ikuti ke dugem, ikuti ke bar. Akhirnya orang tuanya barji barbeh. Dia pikir anaknya di luar kota kuliah. Ternyata habis-habisan orang tua. Pulang-pulang hamil. Terus mau diapain? Minta pemberkatan. Nah, ujung-ujungnya pendeta lagi. Apakah saudara tidak berpikir ada kumulatif dampak dalam setiap tindakan? Nah, saudara, Tuhan menjawab setiap pertanyaan, ya kan? Sederhana, yaitu kuasa. Kalau orang meninggikan tembok yang namanya dalih itu disebabkan karena tidak punya kuasa. Mau melintasi pulau, mau melintasi bangsa, mau melintasi negara. Kita ini punya kuasa nggak membeli tiket. Gitu aja sederhana. Tuhan Yesus berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Gimana caranya? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang kalau punya kuasa, itu aksesnya tambah luas. Kalau dalam konteks Jawa itu geni. Apa yang diucapkan jadi. Kayak Pak Presiden ya. Waktu jadi wali kota dia berkata, buat masjid terbesar ya. Belum tentu bisa. Tetapi ketika beliau jadi presiden, buat masjid terbesar. Dananya besar, gampang. Aksesnya luas. Lah banyak orang Kristen itu tidak tertarik dengan kuasa ini. Tidak tertarik. Saudara, gimana caranya menerima kuasa ini? Karena saudara murid-murid ini kan dalam batasan-batasan orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang notabene sedang dalam tekanan. Karena apa? Takut. Gurunya baru saja disalibkan. Tapi Tuhan itu tertarik dengan kelompok kecil, saudara. Karena di dalam Yesaya 60 ayat 22 di sini dikatakan begini. Kita buka ya. Yesaya 60. Yang
paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Makanya Rasul Paulus ini kan pernah berkata begini, aku terlebih suka dalam kelemahan supaya kuasa Tuhan menjadi nyata. Saudara, Tuhan itu memulai dari kelompok kecil. Nah, bagaimana kita itu memiliki sikap yang benar ketika di dalam kelemahan, ketika di dalam ketakutan, ketika di dalam ketawaran hati, seperti murid-murid ini. Karena Tuhan Yesus berkata, kita kembali di ayat 8 ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Mari kita perhatikan ayat 8. Jadi jawabannya untuk melintasi batas-batas itu kuasa. Nah, ini pertanyaan, saudara tertarik enggak punya kuasa? Itu saudara. Saudara lebih senang seringkali terkungkung dengan keterbatasan. Sehingga seperti siput yang berkata, aku ini memang dari dulu lambat, lambat berpikir, lambat melangkah. Ini saudara. Banyak orang lebih menikmati dalam penjaranya. Penjara yang memenjarakan banyak orang Kristen itu adalah cara berpikirnya, saudara, yang salah. Makanya solusinya ibadahlah yang benar. Roma 12 ayat 1-2. Supaya kamu bisa keluar dari penjara. Bisa membuat keputusan-keputusan. Bisa mengalami pembaharuan akal budi. Tidak berpikir seperti manusia pada umumnya. Karena apa? Banyak orang tidak tertarik ibadah benar. Ini. Kalau saudara ini tertarik ibadah benar akan mengalami yang namanya pembaruan akal budi. Bisa membedakan akhirnya manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gimana caranya? Ibadahlah yang benar. Nah, mari kita lihat saudara. Jawabannya itu kalau kita ini memiliki kuasa. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini jawaban. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kalau saudara menganggap saudara dipenuhi Roh Kudus itu enggak penting, itu tandanya saudara lebih menikmati penjara hidup saudara. Karena satu-satunya cara untuk menerima kuasa itu Roh Kudus turun. Saudara lebih tertarik dipenjarakan oleh dalih. Lebih tertarik dipenjarakan oleh sakit penyakit. Lebih tertarik dipenjarakan oleh kemiskinan. Lebih tertarik dipenjarakan oleh ketidakmungkinan. Lebih tertarik dipenjarakan oleh apa? Takut. Bukan membuat sebuah terobosan. Gimana caranya
Aku terima Roh Kudus. Orang-orang yang bisa menerima dengan baik itu akan bayar harga. Coba orang-orang tua di sini, anaknya belum baptis, biarin aja. Biarlah Pak. Saudara, baptisan itu bicara meterai keselamatan, saya kasih tahu. Itu sama seperti sunat dalam perjanjian lama. Musa itu mau dibunuh sama Tuhan karena apa? Dia lupa menyunatkan anaknya. Ya kan? Akhirnya Tuhan ngomong sama istrinya Musa, tak bunuh suamimu. Jangan Tuhan. Nah ini istri yang baik. Tapi istri yang gak baik berkata, bunuh saja Tuhan, tak kawin lagi. Nah. Akhirnya apa saudara? Istrinya Musa namanya siapa? Sipora itu, dia cari batu saudara, sunat anaknya. Mau teriak-teriak itu resikomu, karena udah terlalu tua kamu. Kulitnya sudah tebal ini. Akhirnya apa? Darah dari kulit katan anaknya itu ditorehkan di kakinya Musa. Musa selamat saudara. Banyak orang tidak menganggap itu serius. Itu meterai keselamatan. Jangan memahami sesuatu yang salah, yang penting percaya Yesus selamat. Percaya itu tanpa tindakan, itu mati. Saya kasih tahu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Saya juga memperjuangkan anak ini. Kayak Andrea itu sudah suruh puasa. Kok enggak baptis Roh Kudus ini? Besok tak berempat ini. Ikutin itu ada Nusantara Homecoming. Bayar. Orang tua itu harusnya menjadi pahlawan bagi anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak itu kan anak panah. Bagaimana anak-anak itu lurus dan tajam. Lurus kepada firman Tuhan. Sehingga anak-anak ini melesat ketika apa? Busurnya ini. Orang tua juga jadi busur. Melesatkan anak panah itu. Bagian orang tua itu bagaimana anak ini diperjuangkan supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur dituliskan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan apa? Menjaganya sesuai dengan firman. Loh saudara nggak serius dengan anak-anak saudara. Belandang-belandang kayak kuda ya itu tanggung jawab saudara. Kenapa? Saudara tidak menjadi pahlawan buat anak-anak. Pahlawan itu apa? Mempertahankan sesuatu dengan tetesan sampai darah penghabisan. Itu pahlawan. Jangan lepas-lepas. Kapan anak panah itu dilepaskan dari busur? Itu dalam kendali saudara. Jangan biarlah lepas-lepas saja. Nah ini. Kapan menarik busur itu? Kapan melepaskan? Makanya perlu hikmat. Sudah wise. Tuhan Yesus ini sebagai Bapa itu bertanggung jawab terhadap terhadap keterbatasan murid-muridnya. Ini apa mandat terakhir, ini pernyataan terakhir sebelum beliau ini naik ke surga, saudara. Karena kalau tak tinggalkan, ini murid-murid itu mati, dilibas sama dunia. Tapi manusia ini kan diberikan namanya free will, kehendak bebas. Bagaimana mereka ini meresponi? Tuhan Yesus memberikan peta perjalanan. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dia memberikan yang namanya tujuan hidupnya. Tujuan Tuhan buat hidupnya, yaitu menjadi saksi. Loh, coba kita cek evaluasi apakah tujuan hidup kita itu seperti yang Tuhan mau. Menjadi saksi. Banyak orang di gereja itu datang untuk menjadi seksi. Bukan menjadi saksi, seksi.
Nah, ini. Di gereja ini bukan tempat orang bersaksi-saksian, saudara. Tapi kita dilatih untuk menjadi saksi. Tipis-tipis, saudara. Saya kemarin kasih cuk sama istri saya. Lazada itu siap pemiliknya ternyata bukan orang Manado. Terus saya bilang, Tokopedia juga begitu. Kok tahu? Tahu. Karena kalau milik orang Manado namanya Pedia Toko, gitu. Diape Toko, gitu. Kan orang Manado gayanya Diape Toko, gitu. Karena ini Tokopedia berarti bukan orang punya orang Manado. Enggak tahu orang siapa, enggak tahu saya. Ya. Saudara-saudara dipanggil menjadi saksi. Amin. Lah, yang amin 20% saja. Kasih tahu kiri kanan, kamu dipanggil jadi saksi. Jangan hanya pelolor-pelolor begitu. Saksi itu harus jelas ngomongnya. Saksi itu harus melihat, harus ngerti betul duduk persoalannya. Ya, kronologisnya ini dari ini ke ini, gitu loh. Itu saksi, bisa jelasin. Haleluya. Semua yang mau jadi saksi katakan amin. Nah ini saudara, ini baru Tuhan Yesus ngasih apa? Peta perjalanan. Ini loh perjalananmu itu panjang. Jangan hanya, saya ini sudah sebentar lagi sudah dipanggil Tuhan. Enggak. Sebelum 80 tahun saudara ini orang muda. Kalau saudara ini malas-malasan berarti saudara antik. Orang antik gitu. Bukan orang tua. Tidak ada orang tua sebelum 80 tahun. Jangan antik-antik lah. Perjalanannya apa? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tuhan Yesus memberikan peta perjalanan. Ini loh, nak, perjalananmu ini menjadi saksi itu di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Banyak orang sampai Yerusalem berhenti. Ya, yang penting aku sudah lihat Yerusalem. Lo nunggu mati akhirnya, saudara. Bukan, jangan berhenti. Amin. Masih ada kota-kota, masih ada perjalanan yang panjang. Karena Tuhan berkata kamu akan naik dan tidak turun. Ini petanya saudara. Saudara mulai cek, saudara ini perjalanannya kemana? Peta perjalanan. Memang saudara, untuk bisa berjalan dari tempat ke tempat berikutnya, itu ada banyak kendala, ada banyak tantangan. Tapi yang paling penting kita ini sudah terbebas dari batasan-batasan. Sehingga yang di luar itu no problem. Karena yang seringkali menghalangi di dalam diri kita, itu di dalam, bukan di luar. Karena yang di luar itu adalah ekspresi dari dalam. Kenapa ada orang itu ubel-ubel pakai selimut? Karena kedinginan, bukan karena cuaca dingin. Betul kan? Karena dirinya kedinginan, bukan karena cuacanya dingin. Karena ternyata tidak semua pakai ubel-ubel selimut. Nah ini, berarti masalah terbesar itu di dalam. Maka Tuhan Yesus begini, kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi hal yang terpenting itu adalah manusianya, bukan tantangannya. Hari-hari saudara tantangan itu di luar banyak. Makanya saudara, kenapa orang takut ya zaman COVID ya? Kenapa? Itu bukan masalah COVID-nya yang hebat saudara.
Tapi karena apa? Di dalam dirinya itu takut. Mungkin takut karena belum vaksin. Ya kan? Takut karena punya banyak penyakit. Saudara. Takut keluar. Tapi orang-orang yang dirinya itu penuh dengan imun. Tubuhnya punya daya imun. Dia sehat, dia nggak takut. Jalan ke luar negeri. Jalan lintas pulau, masih lintas pulau begitu. Ya, makanya di dalam kita ini yang terpenting. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini pertanyaan untuk saudara. Saudara itu pingin tidak punya kuasa? Gitu. Jawab sendiri. Memang ada harga yang harus dibayar. Mari perhatikan saudara. Kita lihat ya. Di ayat 9 ini dikatakan sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah. Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dia jadi saksi, menyaksikan. Kemudian berikutnya ketika mereka sedang menatap ke langit. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar cukup menatap sesuatu. Menatap ke langit, ya berdoa gitu. Tapi kita lihat saudara. Pertanyaan malaikat itu menyadarkan mereka kan. Ayat 11 itu. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nah ini. Memangnya kalau kamu berdiri menghadap ke langit itu selesai masalah. Yang terpenting itu mandat itu dikerjakan. Makanya mereka ini dimulai dari kelompok kecil. Yang paling kecil akan menjadi bangsa yang besar. Maka ayat 12, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi enggak jauh. Nah ini, mereka bayar harga. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka sewa. Mereka menumpang. Mereka itu ialah, kenapa mesti disebut saudara? Sejarah itu selalu menuliskan orang-orang yang menjadi pioner. Di gereja ini saya tuh ngerti orang yang setia, orang yang tidak setia. Orang yang loyal, orang yang tidak loyal. Itu tercatat di dalam diri saya. Kenapa? Alkitab mengajarkan, catat itu. Orang yang hanya ingin dilayani, orang yang mau melayani. Itu tercatat, saudara. Sejarah itu selalu mencatat orang-orang dengan namanya jelas. Di sini dikatakan Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka semua bertekun. Ketekunan itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, saudara. Kalau arisan bisa, kumpul RT bisa. Kalau apalagi kerja bakti bisa. Banyak orang Kristen menggantikan ibadah untuk kerja bakti. Ini yang salah. Ibadah itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kerja bakti bisa. Saudara bisa gantikan dengan uang. Pak RT kami nggak bisa datang, tapi ini 200.000 untuk beli snack. Karena saudara menghargai kerja satu hari saudara. Kalau saudara satu hari hasilnya 500.000, kasihkan 500.000. Karena orang Kristen sering kali ya uang ya enggak ngasih.
bilang ke Pak RT juga tidak, ya. Akhirnya, wah, kita jadi kesaksian buruk, ya kan? Oh, ternyata orang Kristen ini antik. Gitu. Dulu di sana kerja bakti, oh sekarang tak bersihkan sendiri. Nah coba saudara harus bisa berpikir dengan benar. Ada hal yang bisa digantikan oleh orang lain, ada hal yang tidak bisa digantikan. Urusan kita dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan, tapi urusan dengan orang itu bisa digantikan. Kondangan tetangga sebelah, ya kan? Apa itu namanya? Kondangan, resepsi. Itu bisa digantikan, titip uangnya selesai. Kalau memang bertubrukan. Saudara pinginnya datang dan makan dan tidak nyumbang. Loh, itu masalahnya orang Kristen di situ. Kalau saudara itu berpikir adil, bisa digantikan kok. Atau bilang, saya nanti ya setelah ibadah baru datang. Kan begitu. Itu smart cara berpikir ini. Karena ibadah ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Masa aku titip ya. Kadang-kadang saya juga lihat ya rombongan yang ke Yerusalem dititipi doa. Makanya ada yang sibuk nyelip-nyelipin di ya kertas-kertas doa itu. Dititipkan di tembok-tembok ratapan. Memangnya kertas bisa meratap sendiri? Waduh, saya bilang. Orang Kristen ini kadang-kadang cara berpikirnya konyol-konyol, saudara. Mau meratap aja, titip meratapnya. Tidak bisa. Ya merataplah sendiri. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yuk hari-hari ini kita itu ngambil bagian yang sederhana. Saudara bisa doa di mana sih? Kita ini dunia itu punya banyak pilihan. Kami memberikan banyak pilihan. Ayo bareng di YouTube, oke. Di rumah masing-masing, oke. Ya kan? Kita ini ada doa berantai setiap hari. Jam 10.30. Bahkan hamba-hamba Tuhan ini yang di Gerbang Indah ini, mereka saling mengecek masing-masing. Ayo kita waktunya jam doa. Gitu. Yuk kita ini doa. Di hari rumah gak mau. Bareng di YouTube gak mau. Datang apa lagi? Ya aku ini kan masih jemaat biasa Pak. Datang dan pergi sesuka hati. Nah ini saudara masalah. Sesuatu ini harus dibayar. Ketekunan dengan sehati dalam doa bersama-sama ini bayar harga, saudara. Untuk orang bisa bersama-sama ini kan perlu bayar harga. Dan selama 10 hari ini penantian yang tidak sia-sia. Makanya di dalam pasal yang kedua, Kisah Para Rasul, ini penantian mereka, saudara. Penggenapan dari janji Tuhan. Penggenapan dari apa yang mereka nanti-nantikan. Kalau waktu memulai doa ditanya kapan kamu terima kuasa? Enggak tahu. Yang penting tekun saja. Karena ini bicara tentang waktu tadi. Kan Tuhan Yesus berkata kamu enggak perlu tahu masa dan waktu. Di ayat 1 pasal 2 Kisah Rasul ini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Ini menunjuk waktu Kairos dan Kronos. Kairosnya Tuhan itu adalah Kronos, yaitu perayaan hari Pentakosta. Pentakosta itu hari yang diperingati, ya, artinya hari ke-50, hari raya 7 minggu. Setelah Paskah. Setelah Paskah 7 minggu,
Pentakosta. Jadi ke-50 hari. 7 minggu itu 49, kemudian berikutnya. Di sini saudara kita lihat bagaimana murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ayat ini menjelaskan, makanya namanya kisah para rasul. Kisah ini sejarah. Ini ditulis berdasarkan fakta. Berdasarkan apa yang dilihat, didengar, yang dinyatakan oleh saksi. Sejarah yang ditulis ini didasarkan oleh banyak saksi. Bukan katanya, bukan saudara. Karena di sini dikatakan tiba-tiba, ya semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan Tuhan janji kalau kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Perhatikan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini yang namanya bahasa roh. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Maka dinamakan bahasa roh. Kalau bahasa yang digunakan orang Jawa namanya bahasa Jawa. Gitu. Bahasa yang digunakan oleh orang Sunda namanya bahasa Sunda. Bahasa yang digunakan oleh orang mana? Minang namanya bahasa Minang. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu namanya bahasa roh. Dan bahasa roh itu, orang itu bisa berkata-kata dalam bahasa roh, itu setelah orang itu dipenuhi Roh Kudus. Bukan tiru-tiru. Bukan copy paste. Bukan karena sebelahnya Kirawa, sebelahnya ikutnya Kirawa. Karena di sebelah kirinya Kirawa, yang sebelah kanannya Kanawa. Gitu. Bukan. Ya. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, tanda yang pertama itu berkata-kata dengan bahasa roh. Coba kiri kanan ditanya, sudah belum berkata-kata dengan bahasa roh? Kalau belum, puasa, bertekun dalam doa. Ini 10 hari mereka puasa dan berdoa. Bayar harga, saudara. Wah, Pak, yang jenis seperti ini kayaknya saya bukan talenta. Loh, ini bukan talenta, wajib. Orang Kristen itu wajib punya kuasa. Pertanyaan, saudara mau terima kuasa atau tidak? Apakah saudara mau hidup dalam penjara? Yang mau dipenjara terus angkat tangan. Yang mau terima kuasa katakan amin. Puasa, doa. Murid-murid ini saudara orang-orang biasa. Tapi saudara perhatikan dampaknya yang luar biasa. Membuat orang-orang ini tercengang-cengang. Ayat 12 ya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Ini orang-orang biasa kok bisa bahasa kita. Dan perhatikan. Petrus yang tadinya ini lari, saudara. Kamu murid Yesus? Bukan. Ayam berkokok airnya. Dia nyangkal 3 kali ayam. Sebelum ayam berkokok dia sudah nyangkal 3. Baru ayam berkokok. Lari, saudara. Dia bangkit. Karena di sini kata maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ada kebangkitan di dalam dirinya. Dia bangkit. Dia jelasin. Dia berkata, hei orang-orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk. Tetapi dia ini sedang menggenapi
apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yoel. Dia sedang menerima penggenapan janji apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Dia jelaskan, ini loh ayatnya. Gitu. Dan perhatikan saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keberapa ini? 37. Setelah Rasul Petrus bangkit, dia berespon. Orang-orang ini respon. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah ini. Jadi orang yang respon terus, aku ini terus suruh ngapain Tuhan? Pak, terus aku harus ngapa? Makanya saya kalau ketemu ya orang tanya, sudah baptis belum? Belum, baptis. Begitu. Sudah terima Yesus secara pribadi? Belum, belum. Ayo tak bimbing terima Yesus. Ini saudara. Kenapa? Supaya semua orang itu diselamatkan. Tidak ada ya agama yang bisa memberikan jaminan pasti selamat. Kenapa? Karena agama itu memberikan cara. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan menerima ini. Kamu akan sampai di sini. Tapi apakah manusia bisa mengerjakan kewajiban agamanya tanpa salah? Nehi. Tak lihat orangnya. Ada seorang pertapa hebat dari Gunung Tibet. Dia pertapa yang terkenal sabar, panjang sabar, luhur. Begitu selesai bertapa turun gunung, lewat pasar. Hei, minggir. Ini pertapa yang sabar mau lewat. Namanya sabar kok nyingkirkan orang, ya kan? Tidak bisa. Dia mau menggenapi seluruh ajarannya. Sabar itu ya sudah. Orang berkerumun ya lewat pelan-pelan. Begitu. Aku ini sabar loh. Coba kalau ini enggak puasa. Kamu tak tempelengi. Loh, namanya sabar. Ya sekalipun puasa enggak puasa ya jangan begitulah. Gitu. Saudara, ketidakmampuan manusia itu jelas. Dan hanya satu-satunya yang bisa menebus dosa, yang menjadi juru selamat itu Tuhan sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Makanya Rasul Petrus berkata di ayat yang ke-36 itu, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Nah ini sudah harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus itu artinya apa? Al-Masih, artinya juru selamat. Jadi Tuhan tuh menetapkan Yesus ini. Makanya ada pertanyaan, kenapa Tuhan kok harus mati? Ya enggak, Tuhan dia tidak mati, makanya dia menjadi manusia dan manusia itu bisa mati. Supaya menebus. Ya. Menebus itu menjadi ganti. Lah berarti kalau menebus itu berarti kan nilainya bobotnya sama. Saudara ya, di Pegadaian punya emas 1 kilo, digadaikan 500 juta. Contohnya gitu. Saudara mau nebus, saudara bawa 300 juta, oh enggak bisa. Bobotnya harus sama. Apa? Uang senilai 500 juta. Yang
punya bobot yang sama dengan manusia itu adalah Tuhan sendiri. Karena apa? Manusia diciptakan segambar dan serupa. Jadi jangan jual murah, saudara. Tapi jangan jual mahal sama Tuhan. Kita ini sudah lunas dibayar. Diajak pelayanan jual mahal, diajak ibadah jual mahal. Loh, diajak baca Alkitab jual mahal, doa jual mahal. Saudara ini sudah dibayar lunas. Jangan jual mahal sama Tuhan. Atau lagi sama manusia, orang lain jual murah. Saudara. Ini respon. Apakah yang harus kami perbuat? Di ayat 38 dikatakan begini, jawab Petrus kepada mereka. Ini sama, Petrus itu tidak pernah bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Baptis, terima pengampunan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, ini terjemahannya kurang tepat. Tak carikan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Petrus menjawab, bertobatlah dari dosa-dosamu. Dan hendaklah kalian masing-masing dibaptiskan atas nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Jadi baptisan itu metre, ya, supaya dosa-dosa punya legitimasi. Punya legal standing untuk mengalami pengampunan dosa. Maka saudara-saudara akan menerima hadiah. Nah, ini karunia itu dia. Yaitu apa? Roh Allah dari Allah. Jadi kalau kita ini dibaptis, kita akan menerima roh Allah. Turun, Roh Kudus. Kita lihat lagi ya. Ada terjemahan yang berbeda. ILT 3. Dan Petrus menjawab mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan dalam nama Yesua HaMasiah untuk penghapusan dosa-dosa. Perhatikan, penghapusan dosa-dosa. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini. Ada lagi terjemahan TSI. Petrus menjawab, hendaklah kalian masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu, dosa-dosamu diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus. Jelas, saudara. Jadi saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya dan dibaptis. Karena dikatakan yang percaya dan dibaptis tidak akan dihukum. Dan saudara, ini untuk semua orang. Karena ayat 39 menjelaskan, sebab bagi kamulah janji itu. Selama saudara itu disebut kamu, ya janji itu untuk saudara. Dan bagi anak-anakmu. Jadi bukan hanya yang tua-tua, anak-anak. Saya pernah membaptis anak usia 9 tahun. Dia udah penuh Roh Kudus. Saya baptis. Apa halangannya? Karena sudah penuh dengan Roh Kudus. Memang metode itu orang penuh Roh Kudus dulu ada, baru baptis. Ada orang baptis penuh Roh Kudus. Ada pas baptis, setelah itu penuh Roh Kudus juga ada. Itu kan masalah kairosnya, itu urusannya Tuhan. Itu kairos. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah ini saudara. Saudara sederhana, kalau saudara memang merindukan kuasa, saudara harus
terima Roh Kudus. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya perkataan Tuhan Yesus, berarti saudara pengikut Kristus. Kalau saudara tidak mau percaya, berarti saudara pengikut anti Kristus. Amin.